Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, di sini di samping kiri saya ini, beliau ini Bang Faiz, Bang Faiz ini, beliau ini kebetulan mengelola yayasan, namanya yayasan ini awalnya merupakan CSR dari perusahaan Indiva Multiniaga, gitu ya. Kemudian membentuk sebuah komunitas yang kita kenal dengan sebutan Rapia, Relawan Pecinta Yatim Duafa, di mana binaannya itu sudah 400-an anak yatim, didirikan aktif sejak 2015, tapi 2016 sudah mulai punya legalitas hukum dan pergerakannya cukup luar biasa. Dan hari ini kebetulan beliau ini berkunjung mampir di tempat kami di Wonosobo, baik melihat farm kami di Erhat Farm, kemudian sempat ke workshop kami di Rabersa yang berbasis Rami itu. Nah, kita akan minta ini pendapat ke beliau ini atau masukan-masukan terkait mungkin dengan dunia pemberdayaan ya, karena beliau ini sangat konsen di dunia pemberdayaan gitu. Monggo Bang Faiz, silahkan berbagi dengan teman-teman. Terima kasih Mas Bowo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedulur sedoyo, perkenalkan saya Faiz dari Yayasan Indiva. Kami bergerak berawal dari Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Cileunyi. Ya, alhamdulillah saat ini kami berada di Wonosobo. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa belajar dengan Mas Bowo dan rekan-rekan semuanya terkait dengan pemberdayaan masyarakat berbasis Rami. Ini luar biasa. Tadi kita sudah, jadi kalau kita berbicara tentang pemberdayaan, kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa masuk ke dalam masyarakat dan kita membangun sebuah program, kita membangun sebuah kegiatan aksi dengan usaha dengan masyarakat sampai pada saat tertentu masyarakat itu mandiri dan masyarakat itu menyatakan bahwa kamilah yang membuat ini, jadi bukan kita. Iya. Kita hanya sebatas fasilitator. Ya. Kita sebatas di awal mengawali, tapi kemudian mereka merasa bahwa alhamdulillah kami telah berhasil melakukan ini. Ya. Itu target dari sebuah pemberdayaan. Ya. Makanya kemudian suatu menarik gitu. Bagaimana kemudian kami ini adalah sebuah konsep yang integrated farming, berawal dari di kebun, ditanam raminya, melibatkan masyarakat juga di sana. Terus kemudian dibawa ke peternakan, dioptimalkan daun-daunnya untuk peternakan. Terus kemudian juga di peternakan juga kan memberdayakan masyarakat. Nah, dan batangnya itu yang akan menjadi sebuah komoditas baru, bahkan sampai ekspor kan yang saya paham. Ini luar biasa gitu. Kita bisa bayangkan bahwa kemudian sekarang tadi kita coba diskusi bersama, ternyata sudah ada kurang lebih 500 orang yang terlibat dalam sebuah proses pemberdayaan berbasis Rami ini. Subhanallah, ini luar biasa. Kalau kita bayangkan misalnya, kalau kemudian ini terus kita lihat, kita coba bangun baik dari hulu sampai hilirnya menjadi sebuah ekosistem pemberdayaan yang baik, sehingga pola integrasi antara kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan bisnis di hulunya itu akan menjadi baik dan menjadi bagus begitu. Karena ujung dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana kita bisa menciptakan kelembagaan sosial berbasis ekonomi. Kelembagaan sosial berbasis ekonomi ya, garis bawahnya di situ ya. Jadi bagaimana kita bersama mendidik mereka, memberikan pelatihan kepada mereka, ya bahwa ini adalah bagian dari usaha mereka untuk bangkit, usaha mereka untuk terus maju berkembang. Oke, misalkan mereka pada saat ini dalam kondisi yang miskin, bisa jadi kondisi yang tidak memiliki pekerjaan, tapi kita yang membantu itu melalui sebuah wadah, melalui sebuah kegiatan aktivitas pemberdayaan berbasis Rami. Wah, terima kasih banget ulasannya tuh. Jadi dalam istilah pemberdayaan itu tidak boleh ada kata keakuan gitu ya. Tidak ada. Bahwa ini terjadi karena kita, berapa ini saya bukan. Tapi bagaimana menggerakkan di dalam pribadi-pribadi yang diberdayakan itu, ini adalah kita. Kalau kita itu berarti kan semuanya banyak gitu ya. Bukan ini karena aku dan sebagainya gitu ya. Oke, mungkin ada semacam trik-trik atau pengalaman-pengalaman yang menarik yang bisa kita share ke teman-teman yang juga pengen mungkin dia bergerak di bidang pemberdayaan gitu ya. Dari pengalaman
Bang Faiz di sana di Bandung tentunya ya, yang sudah sampai bisa mengelola sampai 400-an anak yatim duafa, itu kan keren banget itu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, bicara pemberdayaan itu memang pasti tetap diawali dengan kegiatan yang sifatnya penyaluran langsung. Penyaluran langsung. Jadi kita menyelesaikan tantangan-tantangan ataupun masalah di masyarakat yang sifatnya langsung. Misalkan anaknya butuh sekolah, kita bantu. Terus kemudian mereka sakit, kita bawa, kita berobat. Ibunya mau melahirkan, misalkan kita kasih bantuan secara langsung mungkin ke bidan gitu kan. Iya, iya. Itu dari awal. Setelah kemudian mereka sudah bersama dengan mereka, kita bisa berbicara bahwa bantuan langsung itu gratis. Kok nggak gratis? Iya, iya. Bantuan langsung ini bayar dengan apa? Bayar dengan bagaimana mereka mau belajar untuk sholat tepat waktu. Oh, Mereka bayar mereka kepada kita dengan mau belajar Al-Quran. Masya Allah. Gitu kan? Artinya di samping kita memberikan bantuan langsung, kita melakukan Pembinaan ruhiyah, pembinaan ruhiyah, pembinaan skill, pembinaan soft skill, itu semua kita latih, sehingga setelah kemudian mereka memiliki kemampuan untuk dilatih untuk itu, baru kita coba. Kita coba masuk ke proses program-program pemberdayaan seperti Rami ini. Misalkan kalau ibu-ibunya mungkin kan bisa kita coba nanti ikut mengupas misalnya gitu kan. Dari sana kan sudah kita hitung. Nah, dari mengupas ini mungkin kita bisa hitung kira-kira satu batang dia dapat berapa rupiah. Tapi itu sifatnya adalah pemberdayaan langsung, tidak bentuknya modal gitu. Nah, dari sana kan bisa, itu kan menjadi sebuah program-program latihan padat karya. Kalau di pemerintah adalah padat karya. Nah, dari sana kan terus berkembang sampai pada saat tertentu volumenya semakin banyak. Pada akhirnya kan kemudian membutuhkan permodalan. Nah, agar permodalan ini bisa kita support dari dana-dana zakat, infak sebagai latihan mereka. Kayak gitu. Sebelum mereka memang masuk sebagai menerima pembiayaan secara langsung ya dari lembaga keuangan. Nah, permodalan ini sifatnya kalau kita sebut apa namanya tang merenteng segitu ya. Misalkan dibentuk menjadi sebuah kelompok tadi kan, kelompok tani ataupun apapun, misalkan 10 orang. Nah, itu dia dananya bergulir nanti. Mereka memiliki tanggung jawab yang sama untuk bisa memutar dana itu. Sifatnya dikembalikan, tetapi tidak ada margin, tidak ada kelebihan di sana. Cukup mengembalikan yang kita kasih. Pokoknya saja. Nah, dari sana terus berkembang. Biasanya memang ini pasti ya ada pasang surutnya. Ada yang dia bertahan, ada yang dia sukses. Ada seleksi alam saja. Mungkin dari 10 yang kena mungkin ada berapa orang yang dua yang sukses ya. Dua biasanya terus meningkat. Sehingga dia sampai kepada titik di mana dia membutuhkan modal yang lebih. Itulah disebut pemberdayaan. Nah, makanya setelah itu kita bentuk cikal bakalnya bisa dengan bentuk misalkan arisan bersama untuk sama urun, ya maksudnya patungan urunan untuk mengumpulkan modal. Dari modal mereka sendiri sampai kepada persiapan mereka untuk bisa menerima modal dari lembaga keuangan syariah misalkan. Baik lembaga keuangan mikro syariah maupun yang sekarang lagi bagus itu adalah lembaga keuangan wakaf produktif. Ini adalah salah satu lembaga wadah bagi para pengusaha muslim untuk bisa mendapatkan permodalan non-bank. Mantap itu ya. Nah, dari sana ujungnya adalah setelah mereka sudah berhasil kan, mereka sudah produksi barangnya. Ini kan luar biasa nih. Ini bukan sampai bisa ekspor kan? Artinya kan butuh modal banyak kalau kemudian kita bisa bermain. Maksudnya gini. Jadi jangan sampai hanya kerja bakti gitu, maksudnya mereka capek tapi nggak dapat apa-apa. Bener sih, mereka bisa ya skillnya dapat, tapi kan itu tadi kan ada sesuatu yang lebih yang bisa dibawa pulang ke rumah. Mereka sudah bersama dengan kita, berinteraksi dengan kita, tanpa kan dibayar, tapi setelah itu kita kasih dalam bentuk itu. Ini kan menarik. Nah, sehingga pada akhirnya kalau memang kemudian berhasil, bukan tidak mungkin ini menjadi sebuah koperasi, begitu kan, bersama dengan mereka. Nah, akhirnya membentuk sebuah kelembagaan yang besar gitu. Ada di salah satu daerah misalkan ya di Jabodetabek itu berawal dari sampah kain perca misalkan. Kemudian mereka ada satu pemberdaya yang melihat ini menjadi sebuah peluang, akhirnya sampah kain perca itu dikumpulkan dan dijadikan buat mengisi boneka. Kau kumpulin kain perca gitu ya, cuma sampah gitu. Dan tidak ada nilainya, jadi boneka juga ada nilainya. Ada selisih ya. Nah, ada selisih di sana, pada akhirnya kemudian sama-sama itu disebut pemberdayaan. Itu disebut pemberdayaan masyarakat yang berubah dari sifatnya bantuan langsung, kita latih dengan skill,
sampai kepada kemudian mereka menghasilkan uang, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya membentuk ujung dari pemberdayaan masyarakat adalah terbentuknya badan usaha milik masyarakat, BUMAS atau BUMDes, badan usaha milik desa. Itu diinisiasi oleh mereka. Kita sebagai yayasan fasilitator ya sudah, kalau sudah sampai di sana berarti tugas kita selesai. Kita lepas, kita pindah ke daerah yang lain. Mungkin dengan komoditas yang lain, yang tapi sama, tetap nanti pada akhirnya di titik yang sudah menjadi BUMAS ini harapannya kita nanti akan terkoneksi. Nah, gitu. Jadi kita sehingga antara kebutuhan satu desa dengan desa yang lain bisa terpenuhi. Misalkan di sini, di sini adalah penghasil rami. Ternyata ada yang butuh. Ternyata di satu tempat ada yang butuh rami untuk taplak meja misalkan, apapun gitu ya untuk bahan. Kan kita ke sana. Itu dia sebaliknya di sana ternyata di sana bisa menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh komunitas rami ini. Akhirnya supply chain manajemennya berjalan. Ini membentuk sebuah komunitas yang lebih besar lagi sampai kepada tataran yang lebih besar. Kalau kita membuatnya memang tingkatnya adalah RW. Kita sebut namanya pemberdayaan masyarakat namanya RW bersahabat. Dari bersahabat ini, dari RW ini memiliki sebuah keunikan masing-masing, produk masing-masing muncul masuk ke tingkat kelurahan. Dan kelurahan muncul lagi ke tingkat kecamatan sampai kemudian ke tingkat kabupaten atau kota. Nah, harapan kita ini terus bergulir dan didukung juga kan sekarang ada undang-undang desa, gitu kan, dan stimulus kepada desa dan segala macam itu membuat sebuah penguat. Dan pada akhirnya kolaborasi juga dibutuhkan. Dan publikasi ataupun publikasi kebaikan ini juga dibutuhkan. Makanya kenapa kan kita juga sekarang masuk ke dunia digital. Betul, gitu kan? Kita butuh namanya kemudian skill. Kita bisa latih mereka juga kan. Bagaimana ada anak-anak mudanya. Tadi anak-anak yatim ini kita sekarang lagi latih. Di antara mereka kita coba petakan talent mapping, pencarian bakat, siapa yang memang kemudian memiliki bakat di digital kreatif misalkan. Itu nanti akan menjadi sehingga ekosistemnya terbentuk gitu. Karena sehebat apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada publikasinya kan juga siarnya nggak ada. Padahal yang kita perlukan kan salah satunya kan inspirasi kan. Oh ternyata begitu. Oh ternyata jalannya begini begitu. Gitu. Termasuk kita hari ini kita wawancarai beliau ini kan. Ya ini termasuk bagaimana nanti dari konten ini menginspirasi para pemirsa semuanya kan gitu kan. Ini ya termasuk bagian dari publikasi informasi gitu. Kalau kita tidak tahu di suatu tempat ada potensi yang sangat bagus tapi nggak pernah dieksplor, nggak pernah diekspos, lah gimana kita nggak bisa nyontoh kan gitu kan. Nah, ya ini cukup luar biasa sekali nih apa yang dilakukan Bang Rois di Bang Faiz ya, sorry ya, Bang Faiz ya di Bandung gitu ya. Ini kalau dipanjangkan dilebarkan ini nggak ada habisnya. Biasanya kalau bicara pemberdayaan masyarakat itu minimal 3 hari. 3 hari. Karena memang ya, jadi pemberdayaan masyarakat itu diawali sebenarnya dari pemetaan sosial. Sosial mapping. Tadi seperti tadi kan kita permasalahan apa di situ? Ada permasalahan, ada tantangan, ada peluang, ada potensi. SWOT ya, di SWOT. Baik potensi alam, potensi SDM-nya, potensi hubungannya begitu antar lembaga, dan potensi-potensi yang lain. Setelah si mapping, baru kemudian akan dianalisa bersama-sama menjadi sebuah program yang tepat. Oh ternyata di sini rencana programnya apa? Ternyata di sini banyak rami nih. Sudah kita coba pakai rami kan. Tapi juga kalau bicara ini kita sekarang memang melihat tidak hanya sebatas produksi. Yang kritikan adalah kita harus tahu dulu mau kemana ini akan dijual. Hilirnya juga harus jelas ya. Harus sampai marketnya disiapkan dulu. Baru kemudian kita bangun pemberdayaan masyarakatnya. Iya. Karena ujung sebuah bisnis itu memang di market. Ya sayang kan, kalau misalkan ini banyak produksinya, atau bingung. Ini jual kemana ya? Ya akhirnya ya bukan pertemuan sia-sia gitu, tapi jadi kesulitan kan. Yang kita harapkan menjadi sebuah produktif, jadi numpuk barangnya kan. Sayang. Ya, maka dalam pemberdayaan yang tidak boleh kita lupakan tuh tadi hilir dari produk itu sendiri. Marketnya harus diciptakan. Dari market nanti kita tarik ke sana, nanti muncullah nanti supply chain-nya ini ya sampai ke hulunya. Ini siapa mengerjakan apa? Ini apa dikerjakan siapa? Prinsipnya seperti itu. Ya, dari pemetaan masalah, kemudian rencana kerja dan sebagainya, dievaluasi dan macam-macamnya nanti sehingga diharapkan orang-orang atau insan-insan yang
tersentuh dengan program kegiatan pemberdayaan ini kemudian bisa memberdayakan diri dan beliau mandiri gitu kan. Awalnya kita kasih ikannya tapi lama-lama dia juga bisa ngail juga, bisa dapat ikan juga gitu kan, dan tidak terus begini terus, tetapi juga akhirnya karena dia sudah berdarah, dia sudah berdaya dan mandiri juga bisa ngasih yang lain. Harapannya gitu ya Bang Faiz ya. Ada anak yatim kita yang sampai kemudian orang tuanya bilang begini, Bang Faiz, anak saya nggak usah dikasih lagi. Oh kenapa Bu? Ya kasih ke yang lain saja, saya sudah bisa. Alhamdulillah, ini itu yang kita harapkan. Ini keren ini yang kayak kata-kata itu yang kita indah sekali di telinga itu. Itu kepuasan seorang fasilitator, seorang pemberdayaan ketika mereka itu betul-betul terangkat secara ekonomi gitu ya, secara kemandirian ekonomi terangkat, dan itu sudah penuh kesadaran. Aku udah nggak layak lagi nih nerima ini. Kasih ke yang lain saja. Masya Allah itu ya. Itu yang kita harapkan. Luar biasa sekali. Oke, siap. Ini sebuah prolog yang bagus. Terima kasih Jawa Khair atas sama-sama ilmu yang ditransfer ke kita dan juga ke pemirsa semua ya. Oh ya, sehat-sehat selalu semuanya. Semangat kita, semangat semuanya, berbagi semangat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat ya. Kedepannya mudah-mudahan kita terus bisa bersilaturahmi, berkolaborasi gitu kan, saling menguatkan ya. Ditunggu di Bandung Mas Bro. Insya Allah akan datang ke sana. Siap. Gitu teman-teman, sedulur-sedulur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.